Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, dimanapun anda nonton channel saya ini. Waktu-waktu yang indah dalam momen-momen di setiap sisi sungai, di beberapa belahan sungai ya. Kali ini bolang lagi ya. Entah, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita dapat, tapi kenikmatan duduk di tepi sungai yang sepi kayak gini, dengan aliran yang tidak begitu deras, dengan warna sungai yang hijau dan pemandangan-pemandangan batu-batu yang berjajar sesuai dengan alamnya, itu menjadikan kita itu refresh terus guys. Yakin guys, itu ada yang kayak Suseki di sebelah sana. Kali ini kita ditemani atau dibunuti bocil ya, yang sedang sedang libur sekolah, tiap hari pengennya bolang mulu. Ya udah, nggak apa-apa, sambil edukasi, memperkenalkan lingkungan. Bahkan anak-anak sekarang itu lebih cenderung banyak pakai handphone ya, tapi ya sebisa mungkin kita harus ya mengalihkan perhatiannya, biar hidup itu bukan hanya sekedar media sosial atau sekedar setan gepeng ya. Oke guys, sungainya kayak gini ya, lumayan hijau ya. Ini udah beberapa lama nggak banjir, berarti udah kayak gini warnanya ya. Oke, kita lanjut, kita akan menyusuri area sini sampai sana, nanti kita menyeberang. Walaupun di akhir-akhir ini sebuah temuan yang hebat-hebat itu jarang ya, tapi kita tidak akan pernah patah semangat untuk berharap dan berusaha mendapatkan yang terbaik ya guys. Ini semua, wih, ini kayak bulung ini tak ambil dulu, nanti gampang tak geplak. Ini bulu monyet guys, Anda bisa melihat sendiri seratnya, bulu monyet Sakismika kendit ya. Apabila kita telaten nih, sebenarnya itu selalu ada temuan. Ini belum apa-apa kita nemu tapak jalak. Nah, tapak jalak salah satu komoditas yang masih bisa diandalkan ditemukan di sini, karena area sungai ini merupakan sebuah area sungai yang agak melingkar ya. Posisinya itu agak melingkar, agak membentuk sebuah cekungan, sehingga batuan-batuan yang banyak terjebak di pelataran sini guys. Oke, kita bawa aja ini sama ini. Coba nang Ndi linggise linggis ini gawane. Yang ini gawane nih. Ini gawane kok. Sing nutuki nang ngarep. Kok jeneng kono buka cipratan ngene, minggir ngene nek anu. Tuh kan. Ini bukan peruntukan buat ngeplak batu, karena sering bolang Suseki. Batunya tetap hitam, cuman dia nggak tembus sama sekali, nggak tembus guys. Baunya bau belerang ini guys, ini nggak tahu batu apa. Oke, kita jalan, bawakan wah karo nuturi watu jalan bolang. Halo, sebuah momen-momen krusial dalam setiap pembolangan biasanya saya sering amati dan sering sering titeni itu ketika saya atau tim ketika bolang bareng temen itu udah menjumpai titik jenuh atau bolang udah lama nggak dapat, tapi kita semangatnya masih tinggi walaupun rasa capek udah memuncak. Itu kadang ada momen krusial nemukan batu jackpot, itu sering, karena memang saya amati dan saya rasakan kayak gitu guys. Rasa ini udah hampir putus asa di hari itu, maksudnya pengen pulang lah, nggak ada apa-apa itu. Tapi rasa penasaran ini pengen terus maju ya, sering-seringnya dapat jackpot yang hebat di hari itu dan menghilangkan rasa lelah semua. Biasanya kayak gitu yang saya sering rasakan. Jadi memang kadang sesuatu itu harus diperjuangkan lebih untuk mengukur kita ya. Tuhan itu mengukur semangat kita ya. Masalahnya semua itu kan tergantung ya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta yang ngatur semua itu.
Ini kita nemu warna pink guys ya, banyak kayak gini sekarang udah susah nyari yang super banget, jadi kenaki juga udah lumayan susah bro. Kelihatan biru tapi ternyata hanya bulu monyet biasa. Ini kelihatan biru ini ya, harus telaten banget bro. Ini kayak kristal dalamnya. Kita bawa. Hampir semua batuan ada di pelataran ini guys ya, di Sungai Lukulu hampir semua batuan ada di pelataran ini, karena ini termasuk pelataran yang paling banyak keluar batuan-batuan terbaik ya. Oke, kita lanjut guys sampai nanti ada temuan aja ya. Ini guys, kita nyari di area ini, di tempat dimana bekas didulang emasnya. Biasanya batu-batu yang ada di dalam ini keluar ke sini guys. Coba kita cari ya. Tapi tukang emas sekarang juga pinter-pinter, batu juga dicari bro. Oke, kita nyari aja sambil telaten aja di sini. Karena potensi batu terbalik atau batu dasar yang naik ke atas itu hanya di penambang pasir dan penambang emas. Itu potensinya hanya proses itu. Kalau potensi kena aliran sungai, setelah saya amati ya, sebesar apapun banjir itu nggak bakal bisa mengeruk dasar sungai sampai dalam. Kalau emas kan nyarinya bisa sampai dasar sungai ini. Jadi terbalik itu potensinya batu yang di dalam itu kelihatan. Ya. Oke, kita jalan dulu. Setelah saya lihat posisinya di daerah sini loh guys. Yang ini kan terlalu banyak ini apa? Banyak apa ya? Banyak apa ya, debunya ya. Ini rijang yang telah lama di sungai besar kayak gini. Tidak terlihat bentuk gimbalnya sama sekali, bahkan udah terlihat glonos warnanya merah. Ini rijang aslinya guys. Mana pengen mandi? Tapi udah, nangkene ora wong iki ora apa-apa. Nangkene mandine kok. Aja dado karo bapak. Engko nek pengen mandi kok ya kena. Bapak tak mbolang sisit ya. Ya ora, bapak wong tua mandi wudong kok ya medeni nyokot. Ya memang susah ini nyari benda-benda di sini ya guys. Udah nggak mudah lagi ya. Eksploitasi besar-besaran berpengaruh ya. Adanya barang baru di sungai akibat diokoleh-koleh dan guguran atau longsoran. Ya. Jadi kayak susah ki. Ya, emang jangan harus takut nih. Iya. Wih, kita cuma tapak jarak lagi guys. Nah, ini lumayan ini. Ini salah satu teman terbaik tapak jalak. Ini jadinya kecil guys. Kadang warna kayak gini juga nempel magnet. Ya. Oke, kita masukin kantong. Tadi kan itu kecil. Ini jadinya kecil karena mepet sekali dengan pinggiran, tapi jadi ini dim kecil ini jadinya. Ya.
Ini apa coba? Nah, ini biasanya, wah, ini yang saya sering gosok jadinya watu lempit, watu keselempit. Ini kayak gini modelnya. Kadang ini tak bawa, tak coba proses ya. Ini yang namanya watu kejepit, watu lempit ya kayak gini. Ya, bahannya kayak gini guys. Di alam udah kejepit. Jadi kita hanya gosok-gosok saja. Ini 2. Batur besi tapak jalak pusatnya di sini juga, bro. Ya, nanti kadang kita, nah ini. Coba kita cek. Gede kok dijikut suruh ngambil itu katanya guys. Itu yang gedenya 1 truk itu. Ya nggak bisa, itu gede, itu nggak kuat. Ini mau jadi lingkar ya. Oke, kita masukin kantong dulu, bro. Ya tetap ada temuan lah, asal telaten ya. Ini ada warna-warna kayak pink. Oh, ini rijang nih awalnya guys. Bisa jadi kayak ngono, itu rijang, itu prosesnya minta ampun guys. Padahal di sini biasanya fosil bangkang itu banyak loh. Tapi kali ini belum nemu ya. Wah, tapak jalak lagi guys. Agak menceng dikit ya. Ini dibikin ya jadi karena yang satu nggak solid ya, larinya itu terlalu menceng jauh. Ada toto. Ini palumbino kalau di sungai besar kayak gini. Udah lama banget ini. Ini palumbino di sungai besar. Ada toto. Aja-aja. Kulit dolanan tapi aja-aja. Ih, bro. Ini belum tak ambil, belum tak pegang. Ini. Wih. Ini apakah sesuai selera? Ini. Ayo, Musa mau yang ambil. Ini nemu apa ini? Lihat. Lihat enggak? Iya, betul. Wih, langsung diambil aja, nggak pakai tangan kanan ya. Ngambil itu pakai tangan kanan. Ngambil apapun itu pakai tangan kanan, kecuali ngambil racun. Sini tak pegang. Ini batu apa coba? Kamu tahu nggak ini apa? Hah? Nah, ini anak kecil aja udah tahu guys. Fosil keong. Kok tahu ini fosil keong? Karena itu diberitahu. Oh, udah diberitahu sama siapa? Oh, diberitahu katanya bedal. Ini nemu di sini. Ya, saya sering kasih edukasi bahwa yang bentuknya kayak keong itu fosil keong. Jadi tadinya itu benar-benar keong ya guys. Ini temuan terbesar abad ini. Karena akhir-akhir ini bolang nemu kayak gini, minta ampun guys. Ini sebuah fosil bangkang jumbo, dimana besarnya sama ibu jari kaki saya. Ini lebih besar ini bro. Ini saya nggak nyangka nemu sini. Padahal tadi disindir. Biasanya di sini nemu bangkang-bangkang itu yang panjang-panjang kecil itu banyak. Kali ini kok belum nemu. Ini nemu monsternya ini. Indukannya yang hebat sekali. Ini sebuah fosil yang jelas-jelas fosil dari keong besar. Ya. Ini tadinya mungkin segini mungkin ya. Jadi masih mengkerucut lagi. Tapi inilah yang terjadi ketika di sungai besar. Ya. Nah, keren. Ini auranya agak beda. Ini saya pegang ini kayak gimana gitu, ada kayak kesemutan. Apakah gara-gara banyak makan daging kambing? Aura urus pokoknya lah guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini salah satu jackpot, tak anggap jackpot kali ini. Langka sekali nemu kayak gitu guys. Tak anggap jackpot hari ini guys. Bener-bener sangat susah ya nyari yang kayak gitu. Tak masukin kantong. Beberapa momen saya masukin kantong hilang karena kantongnya bolong. Jadi kalau yang banyak mengaitkan dengan yang sesuatu ya kantongnya bolongnya di atas, tapi kenapa bisa hilang itu kan. Tapi saya udah lah, bukan rezeki hilang ya udah. Toh saya nggak modal. Soalnya saya modal ya beli misal di petani, penambang, penemu ya.
dengan harga yang lumayan, terus hilang ya ngungun guys. Kalau sampai hilang kayak gitu ya ngungun dah. Oke, kita langsung jalan lagi bro, dengan telaten. Kalau nggak telaten memang ini hanya akan dilewati saja bro. Ini kelebihannya, udara kali ini tidak panas atau belum panas ya, karena masih pagi, terus suasananya enak. Jadi saya agak telaten. Biasanya kalau udah panas banget itu, selain elektroniknya itu ya nggak kerja maksimal. Nih nemu lagi, ambil pakai tangan. Tangan manis. Ini apa? Coba dibulet-bulet lihat. Apa itu? Nggak tahu. Ini biasanya sebuah rumah fosil guys. Ini kalau nggak fosil nemulit, ini fosil keong yang agak udah hancur ya. Ini udah kelihatan kayak gini, terus biasanya naik ke atas kayak gini. Tapi karena udah lama sehingga dia bentuknya udah gepeng kayak gini guys. Ya, ini bentuknya kurang bagus ya. Kita taruh aja lagi dulu. Ya. Seperti itulah prosesnya guys. Jadi semua itu ada prosesnya. Sini memang gudangnya guys, termasuk yang wulung. Nah, ini yang wulung mungkin ya. Bukan. Musa nggak pernah nemu apa Musa? Bolang tuh masa nggak pernah nemu? Kamu mesti pengennya mandi ya? Pak pengennya mandi dia udah, karena lihat air kayak gitu. Tapi sangat bahaya loh guys. Jangan dekat-dekatin, itu dalam itu. Oh bahaya di situ. Anak itu nggak tahu bahaya. Nah ini ada motif keren loh guys. Ini guys, coba kita cek lagi. Ada motif bagus di sini. Nah ini namanya motif kulit. Ini mungkin di kamera tidak terlihat dengan sempurna, tapi kita bisa menemukan sebuah motif. Warnanya merah merona sebenarnya. Ini ada gradasi hitamnya. Biasanya kalau kita potong-potong, itu hasilnya itu gimana ya? Kurang ini aja apa ya? Apa? Kelihatan hasilnya itu loh. Ada kadang gambar orang gitu ya. Ada satu gambar apa gimana nih? Ini gambarnya nggak jelas ya. Ini waktu-waktu ini yang bentuk gambar. Oke, kita lanjut. Ini bentuk gambar apa enggak ya guys? Jangan dekat-dekat pinggir. Ini dalam. Kamu nggak bisa berenang. Nggak bentuk gambar. Jangan ada dekat pinggir. Jangan minggir-minggir. Kalau udah kelihatan dalam jangan minggir. Ciri-ciri air nggak dalam ya. Dengerin. Ciri-ciri air nggak dalam itu kayak itu. Nah itu banyak ombaknya, itu nggak dalam. Kalau diem kayak gitu bahaya. Jadi harus waspada kalau di sungai. Itu punya orang. Ini punya orang, jangan asal pukul. Ya namanya ngomong gitu guys. Dibiarkan tapi diarahkan gitu ya. Bukan hanya terus dibiarkan biar asal senang, tidak. Kita kasih pemahaman, kasih pengertian. Mana yang boleh, mana enggak. Ya, ini fungsinya edukasi di sini sambil langsung di alamnya ya. Apapun adab-adab yang tertulis tidak tertulis, kita sambil jalan sambil ngasih arahan. Semoga saja masuk pada pikiran itu loh. Ini batu besi tapak jalak ini di batu-batu kayak gini. Tapi sekarang masya Allah susahnya minta ampun. Ya, minta ampun susahnya. Arep mandi? Nemu apa? Gue cara gue apa gue? Mbuh. Ya kira-kiranya apa? Mbuh. Hah? Ya kabeh waktu ya biasa. Yang bikin luar biasa itu manusianya. Ini kita udah berjalan jauhnya minta ampun bro. Sampai dari sana sampai sini udah mendekati yang ujung sebelah sini. Karena memang perjalanannya Monten bolang sekarang juga udah susah banget ya. Monten makan. Itu sesuai aliran saya juga. Ya, tapi bahayanya madang terus ya, meledak ini perut.
Mandinya jangan di sini, mandinya di sini. Itu peteng, bahaya. Gelap. Itu kan gelap. Ini Kene iki. Kene udah deh bajune. Tak tunggu nih. Ora apa-apa, ora tak video ora. Naruh di tempat yang bener. Itu taruh situ. ya bener. Ih, ini apa ini yang buat tempuh? Wih, susah Yang ki. nemu lo. Apa iya? Ini. Wah, Ya yang ada yang wih, nemu juga. gila. Ini kita bawa pulang guys. Ini cakep guys. Yang nemu ki. Apa iya? Ya mikir suka. Oh, ya. Itu diklaim dia yang nemu. Ya nggak apa-apa. Temuannya Musa ya. Ini sebuah batu dengan bentukan yang lumayan ekstrim. Ya. Terus ini punya tali air. Ini garatannya juga ini seismika. Ya. Batunya variatif kekerasannya karena dia memiliki saf-saf yang nanti kita cek ya. Saf-saf yang ini tambah pulang kalau yang ini. Pasti tambah pulang. Ini keren ini. Ya, Anda bisa membentuk lah, lihat sendiri lah bentukannya kayak gini, ekstrim kayak gini ya. Ini bisa dibawa pulang karena bentukannya unik guys, bisa didirikan nanti guys. Oh, itu enggak masuk. Bajumu di ini lepas di sini. Sini taruh sini. Hei. Bajunya taruh sini. Alatnya taruh sini. Ini tasnya taruh sini, tas Bapak taruh sini. Bajunya taruh sini, Bang. Taruh sini bajunya. Nah, alatnya taruh. Dah. Lepas semua, nggak apa-apa. Rata video ora. Wow, keren guys. Sambil ngamasin itu kan lokasinya nggak itu ya guys, nggak terlalu dalam ya. Uculi. Ora sini nanang kene. Jadi bisa lah. Waduh, nggak bawa sampo ya. Buat mandiin sekalian deh. Kalau saya malas guys. Bajunya dicopot ya, copot aja nanti. Lah kayak wong pada buta, wong tua. Wis, tungna. Yo nang kene sapa-sapa ora. Kene mandine kene. He. Nah, situ. Nengah ora apa-apa. Cetek iki. Sendalnya mbok kucul. Nah, sambil ngawasi anak ya. Waktu terus berjalan prosesnya. Semoga dapat yang aneh-aneh. Sesuatu yang indah itu bisa menikmati alam tanpa membayar ya. Sesuatu yang indah itu mendapatkan sesuatu kelebihan dari alam dengan gratis ya. Karena tidak semua orang bisa seperti itu ya. Di beberapa tempat alam yang indah itu dipagari dengan pagar dengan biaya masuk tersendiri karena nengah mandi aja balang-balangan mandi oh ya masuk ke angin mandi melebung banyu iya kono lenggah bae duduk ora tak video duduk nang kono dodok kono bae jam ngono. Anak sekecil itu di video juga malu. Katanya takut viral, telanjang masuk YouTube. Anak kecil zaman sekarang udah pada mudeng ya. Aduh. Pengen ikut mandi juga bro. Ya kayak ginilah prosesnya, kayak ginilah keadaan alam hari ini guys. Semoga kita baik-baik saja. Kita udah menjalani proses pembulangan yang lumayan jauh. Perjalanan mungkin ada ya sekitar 300 meter bahkan lebih kalau dilihat dari sini. Dan semoga sahabat MG yang nonton selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perilaku tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, bos. Woyo.